Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang perlu nggak sih seorang perempuan itu bekerja, terutama setelah dia mendapatkan seorang suami atau berkeluarga. Oke, disclaimer dulu. Jadi ini eh menurut pandangan dan opiniku yang artinya sesuai dengan apa yang terjadi denganku, bukan dengan kalian. Jadi bisa sama dan bisa juga enggak ya. Oke, well kalau menurutku iya lagi perempuan itu harus kerja titik mutlak. Why? Oh, disclaimer dulu, ini aku belum punya anak ya. Jadi aku takutnya berbeda setelah punya anak, tapi semoga enggak. Perempuan tuh harus kerja. Kenapa? Bosen lagi kalau misalkan kita cuma ngurusin rumah tangga, kayak bersih-bersih, masak. Aku bakal bosen banget dan aku nggak ngerti lagi mau ngapain. Karena gini, aku tuh ambis mampus gitu ya dari zaman sekolah. Dan sekarang sudah lulus, keambisanku tuh masih. Jadi aku hampir kerja, ya lama lah kerjaku dari jam 6 pagi itu udah pegang laptop sampai jam 11 malam. Itu normalnya. Kalau lagi nggak normal bisa sampai jam 12 atau jam 1. Apakah gaji suami tidak cukup menafkahi? No. Bukan itu trouble-nya. Jadi alhamdulillah secara rezeki dari suami itu alhamdulillah banget ibaratnya. Cuman kayak gabut tahu kalau nggak kerja, kayak mau ngapain ya, kayak gitu. Jadi kerja itu buatku adalah suatu aktivitas yang menyenangkan, berkegiatan, membuat otak berpikir. Jadi nggak hanya untuk gimana caranya kita dapat uang lebih. Justru dapat uangnya itu, ya gimana ya, maksudnya gini. Semua kebutuhan kita tuh sudah dicukupi oleh seorang suami gitu ya. Jadi aku mencari uang itu yang pertama atas dasar kesenangan aja untuk membuat diri dan otak itu beraktivitas. Jadi nggak jenuh, nggak overthinking mikirin suami di mana-mana lagi ngapain gitu kan. Jadi kayak ya udah bawaannya happy aja. Terkait pendapatan, ya udah sebisanya seadanya. Walaupun selama ini sih aku tetap ngejar uang ya. Aku terlalu cinta sama uang, astagfirullahaladzim. Enggak. Jadi gini, aku tetap suka uang sih. Gini, soalnya tuh besarnya pendapatan dari kerjaanku itu ternilai dari seberapa kerasnya aku berusaha, ngerti nggak? Jadi kalau kita kerja di kantor, kita dapat gaji UMR misalkan 2,5 juta, ya udah akan 2,5 juta mau kita jungkir balik gitu kan. Tapi kalau yang aku lakuin adalah semakin giat aku bekerja, maka akan semakin banyak pundi-pundi receh yang bisa aku dapetin. Dan untuk orang yang seambis aku dan setipe sama aku, itu hal yang sangat menyenangkan. Sampai kita lupa waktu, itu nggak baiknya. Tapi maksudnya itu seneng banget karena semakin giat, ya semakin banyak. Semakin kamu bisa membeli sesuatu gitu. Dapet receh tuh seru tahu. Terus kayak keuntungan kedua adalah kayaknya kamu bisa nggak cepet tua kalau emang kamu mencintai pekerjaanmu ya. Dalam arti gini, kan otaknya tuh terus beraktivitas. Kalian pernah dengar nggak sih kalau orang pensiun itu tuh justru bikin dia sakit dan akhirnya meninggal gitu ya. Walaupun itu nggak tahu cocok logi mungkin. Cuman masuk akal juga ketika dia pensiun kan yang tadinya sudah dipupuk dari muda sampai umur 60 tahun untuk bekerja beraktivitas. Terus kayak kalian pensiun tidak bekerja, kayak linglung mau ngapain, akhirnya sakit karena sudah biasa bekerja gitu kan. Kan pernah dengar tuh cerita yang kayak gitu. Dan kalau cewek kerja itu tuh kayaknya tuh nggak ada momen dimana kamu tuh bakal berantem sama pasanganmu terkait kamu ngasih keluarga ini ya, kamu ngasih keluarga itu ya, itu tuh nggak ada. Maksudnya yang kayak ibaratnya gini nih, kalau aku mau ngasih keluargaku itu ya udah, kalau emang ternyata nggak ada uang sisa dari uang inti, jadi di sini kita ngomongin kalau uang inti adalah uang yang dikasih suami gitu ya, ya aku pakai uang lainnya, ngerti kan? Jadi kita nggak bakal berantem. Terus kalau misalkan
Aku tuh juga punya sifat yang kalau aku pengen beli itu, aku harus beli dengan cara apapun. Tapi lebih tepatnya, kalau misalkan kamu mikir lagi terus ternyata belum butuh, kamu bisa nunda, tapi itu tuh tetap akan pengen lagi, muncul-muncul terus. Aku tuh tipe yang kayak gitu. Dan aku merasa sedih ketika aku nggak bisa beli apa yang aku mau. Dan ketika cewek kerja, itu yang kayak kamu seneng banget bisa beli barang kapanpun. Definisi kapanpun adalah setelah nabung ya. Tapi maksudnya kamu tuh nggak perlu. Sebenarnya gini, kalau kamu mau beli sesuatu tanpa izin dari pasanganmu, it's fine. Karena totally pakai uangmu. Jadi nggak ada tuh kayak diskusi-diskusi itu nggak perlu sebenarnya. Cuman kalau dari aku kan memang aku pengen didengerin, jadi aku akan cerita kayak aku pengen beli ini gimana ya, atau aku butuh saran dari pasangan untuk memantapkan apakah barang ini akan berguna ke depannya atau tidak gitu kan. Jadi walaupun senang beli barang, tapi aku meminimalisir untuk kayaknya barang ini nggak berguna deh, kayaknya kamu buang-buang uang deh. Aku berusaha untuk itu. Jadi poin kedua adalah kamu akan dapat uang tambahan yang mana kamu bisa peruntukkan untuk apapun, baik dari misalkan kamu mau perawatan, atau mau jajanin orang, atau mau kemana, kamu tuh nggak perlu mikirin uang inti yang didapetin dari pasanganmu, kamu punya tabungan sendiri gitu. Happy sih punya uang sendiri, punya pencapaian sendiri, eh, sama punya kepercayaan diri sendiri sepertinya. Soalnya gini, kalau nih aku bukan ngebayangin ya, tapi aku ngelihat banyak orang yang misalkan gini, misalkan dia cuma punya uang dari suaminya atau pasangannya, terus ternyata unexpected, jadi kayak pasangannya itu ternyata tidak jujur ataupun semena-mena ternyata di balik itu. Nah, si cewek tuh nggak punya power. Dan dari awal aku mau berpasangan itu yang kayak aware banget dengan hal-hal itu, dan aku nggak mau jadi pihak yang lemah. Dalam arti gini, sekarang nih bayangin kalau kamu usia sudah 60 tahun atau 50 tahun ya. 50 tahun kamu dapat semua fasilitas keuangan dari suami disupport, terus ternyata kalian harus berpisah, baik itu dari berpisah usia ataupun berpisah di dunia. Terus kayak kamu 50 tahun, udah lama banget gak kerja puluhan tahun, terus kamu mau ngapain coba? Gimana cara kamu membiayai diri sendiri? Kayak kamu udah lama gak beraktivitas, terus kayak kamu juk-juk harus bekerja, kan bingung. Kayak siapa juga perusahaan yang mau menerima kamu usia 50 tahun yang tidak punya pengalaman apapun gitu kan. Jadi kayak, ya, aku menghindari hal itu, dan punya uang itu membuat kamu percaya diri. Dan it goods, aku belum menjumpai sih kayak kendala ketika punya anak, walaupun aku tahu kayak ada gambaran ketika misalkan kamu misalkan kerja kantoran, terus kamu punya anak, itu yang kayak anak paling kamu bisa cuti berapa bulan sih gitu kan. Dan rasanya kekhawatirannya ninggal anak itu seperti apa, itu udah kebayang. Cuman ya aku berharap kedepannya ada jalan lah kalau misalkan hal itu terjadi, kayak ya kita cari cara lah bareng-bareng gitu kan. Yang jelas jadi perempuan yang bekerja itu semenyenangkan itu. Jadi ya buat kalian, kalau emang kalian merasa cocok dengan opini ini, ikutilah kata hatimu.